aja. Kenapa orang Banten melawan sama pemerintah, orang lainnya mah enggak? Ya, karena mereka kesultanannya tidak dihapuskan. Jadi alasannya itu. Dan ketika itu yang diutamakan oleh orang-orang Banten dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda untuk mengembalikan pemerintahan yang berdaulat di Banten sebagai pengganti dari Kesultanan Banten yang sudah dihapuskan oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1813 itu, para kiai itu mengedepankan taktik dan strategi perang tingkat tinggi. Jadi bukan teriak-teriak di jalan. Padahal itu pemerintahnya pemerintah kafir waktu itu, karena ada satu prinsip yang diemban, yaitu Banten harus dianggap sebagai Dar el Islam yang sementara ini sedang diperintah oleh orang-orang kafir dan suatu saat akan direbut kembali. Tetapi mereka atau para kiai ini melakukan gerakan perlawanannya, atau saya sebut tadi gerakan revolusinya, tidak dengan recehan, teriak-teriak di jalan gitu, tidak. Tetapi bagaimana memikirkan, karena kalah di persenjataan, tetapi harus menang di strategi. Dan itu kalau tidak ada satu faktor ketidaksengajaan, sudah pasti menang. Geger Cilegon itu. Dan Banten ini sudah direbut kembali. Dan Banten merdeka pada tanggal 9 Juli 18. Harusnya itu. Dan itu sudah matang semua direncanakan. Tetapi ada faktor di luar perencanaan itu yang tidak pernah diduga, sehingga timbullah satu kegagalan. Dan waktu itu karena belum ada HP, belum ada WA, sehingga apa yang sudah dimusyawarahkan jadi berantakan. Itu makanya akhirnya disebutnya geger Cilegon, bukan geger Banten, karena untuk wilayah Bantennya belum meletusnya harusnya jam 10 dan sampai jam 11 siang itu meletusnya. Tapi akhirnya karena ada faktor keterlambatan, asisten residen Gubel sedang menemani residen Banten, sedang inspeksi ke Anyer dan akan melanjutkan ke Caringin. Akhirnya disitulah sesuatu yang tidak pernah diduga, akhirnya keterlambatan menangkap asisten residen Gubel itulah penyebab dari kekalahan atau keterlambatan menguasai Serang. Semua setelah Serang tidak terlama, akhirnya Cikande, Tanara, semua Anyar akhirnya tidak bisa dikuasai karena waktu yang sudah di luar perhitungan, yang sudah lewat waktunya. Harusnya duhur maksimum. Ini jam 3 sore Gubel baru bisa ditangkap dan barulah dinyatakan Cilegon dikuasai. Apabila Gubel sudah ditangkap itu baru Cilegon. Padahal Cilegon sudah dikuasai dari jam 7 pagi. Itu penyebabnya. Nah kemudian selama dalam perencanaannya itu juga bertahun-tahun tidak ada orang teriak-teriak di jalan, Allahu Akbar, takbir-takbir, itu tidak ada. Padahal ini para kiai yang akan melawan pemerintahan yang dianggap kafir itu, karena mereka menyadari yang namanya kebesaran Tuhan itu, Allahu Akbar itu hanya ada di dalam hati diri ini, dan kita ini kecil. Kita kecil, jadi setiap kita mengucapkan takbir itu kita harus merasa diri kita kecil dan tidak pun berdaya upaya apa-apa. Tuh para kiai dulu seperti itu. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang, kalau kita sudah menyatakan Allahu Akbar, kita lah yang paling berkuasa dan paling benar. Makanya berani sambil mengepal-ngepalkan tangan. Itu. Kalau kiai dulu enggak. Jadi selama dalam perjalanan itu, kecuali pada hari Senin tanggal 9 Juli 1888, padahal mereka berkumpul di mana-mana merencanakan penyerangan ini sejak di bulan Maret sampai April 1887 mereka sudah mulai berunding. Dan apalagi di perjalanan di Februari, Maret, April, Mei, karena ini meletusnya di bulan Juli, Mei, Juni itu mereka semakin gencar, tapi tidak pernah meneriak-neriakan Allahu Akbar, takbir di tengah-tengah jalan. Itu mereka karena lebih takut kepada Tuhannya, dan Tuhan itu dianggapnya sesuatu yang paling besar, dia paling kecil. Jadi semuanya itu hanya berupaya mudah-mudahan direstui perjuangan. Semua hanya berpikir begitu, kiai-kiai, para ulama dulu. Tidak seperti kita, kalau kita mau kita yang benar nih, wow, teriak. Jadi digemakan takbir itu pada tanggal 9 Juli
tahun 1888 itu jam 7 pagi, itu pun digemakan dengan nuansa membesarkan Tuhan, sama dengan ketika hari raya Lebaran tiba. Kalau kita mendengar takbiran di hari raya Lebaran, seperti itulah takbir yang diucapkan pada saat akan dilakukan penyerangan peristiwa Geger Cilegon. Jadi bukan takbir yang teriak-teriak, itu bukan. Jadi seperti itu, seperti kalau kita mendengar tuh pagi-pagi subuh-subuh ya mau sholat id itu, seperti itu suasananya. Itu satu. Dan sudah itu tidak ada lagi. Dan teriakan takbir itu yang kedua dilakukan, ini kita belajar dari sejarah ya, yaitu oleh Bung Tomo. Bung Tomo. Kenapa Bung Tomo meneriakan takbir? Karena Bung Tomo merasa dirinya belum tentu besok ini dia masih hidup. Itu belum tentu dirinya itu besok itu masih hidup, karena besok itu Inggris akan menyerangnya dengan persenjataan yang lengkap, lewat udara dan darat semua. Jadi Bung Tomo itu sudah merasa dirinya diri, maka dia mengumandangkan takbir waktu itu. Iya sekali itu di RRI gitu. Dan takbirnya itu seperti menjelang Lebaran itu, bukan teriak-teriak, bukan. Ya memang sejarah itu penting ya. Kenapa? Karena dari sejarah itulah kita akan belajar dan mengambil pelajaran. Begitu teman-teman.